Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim Tajul Waqar yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwah fillah dimanapun berada yang menyimak rekaman ini, semoga selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah, dan bersalawat kepada Rasulullah, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana biasa, melanjutkan kajian harian 15 menit kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Bab 132, cara mengucapkan salam. Bagi orang yang memulai dianjurkan untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang dan berkah terlimpahkan kepada kalian semua, meskipun yang dimaksud hanya seorang. Sedangkan bagi yang menjawab dianjurkan menambah huruf waw di awal salam, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqal jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi thumma jalas faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah faradda alaihi fajalas faqala ashrun thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faradda alaihi fajalas faqala thalathun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan. Imran bin Husain radhiyallahu anhuma berkata, seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Assalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, lalu orang itu duduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10. Orang kedua datang dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Nabi SAW menjawabnya, lalu orang itu duduk. Kemudian Nabi SAW bersabda, 20. Orang ketiga datang dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW menjawabnya, lalu orang itu duduk. Kemudian Nabi SAW bersabda, 30. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Pelajaran hadis, pahala mengucapkan salam ditentukan oleh ukuran salamnya. Orang yang mengucapkan Assalamualaikum akan mendapat pahala 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah akan mendapatkan pahala 2 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 20 kebaikan. Orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan mendapatkan 3 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Hadis kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril yaqra'u alayki salam qalat qultu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muttafaq alaih wa hakadha waqa'a fi ba'di riwayatis sahihain wa barakatuh wa fi ba'dihima wa fi ba'diha bihadfiha wa ziyadatu thiqah maqbulah. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, Jibril mengirimkan salam kepadamu. Lalu aku menjawab dengan alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Muttafaq alaih. Pelajaran hadis, penjelasan tentang keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan salam malaikat kepada manusia. Disyariatkan menyampaikan salam dari orang yang menitipkannya dan kewajiban membalasnya. Hadis ketiga, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin
a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Rawahul Bukhari. Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, beliau mengulang kata sebanyak 3 kali supaya dapat dimengerti. Demikian juga ketika beliau mendatangi suatu kaum, beliau mengucapkan salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran-pelajaran hadis, besarnya simpati dan kesopanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara dengan sahabatnya. Diperbolehkannya mengulang salam jika jumlah orang yang hadir banyak dan mereka tidak dapat mendengar dengan sekali salam. Mengucapkan salam itu sudah termasuk sunnah, walau yang bisa mendengar hanya sebagian. Tetapi pengulangan ini dimaksudkan untuk mengembalikan perhatian para sahabatnya. Hadis keempat, wa anil Miqdad radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil qala kunna narfa'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nasibahu minal laban fayaji'u minal laili fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'ul yaqdhan. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasallama kama kana yusallim. Rawahu Muslim. Miqdad radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang berkata, kami pernah membawakan susu jatah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang pada waktu malam, beliau mengucapkan salam yang tidak sampai membangunkan orang tidur dan cukup didengar oleh orang yang terjaga. Begitulah salam Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali datang. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis, disyariatkannya mengucapkan salam kepada sekumpulan orang meskipun sebagian di antara mereka sedang tidur. Disunnahkan untuk tidak terlalu mengeraskan suara ketika mengucapkan salam sehingga membangunkan orang yang tidur, dan tidak terlalu melemahkan suara sehingga tidak terdengar oleh orang yang terjaga. Hadis kelima, wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa usbatun minan nisa'i qu'udun fa alwa bi yadihi bit taslim. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid sementara sekelompok perempuan sedang duduk. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya sambil mengucapkan salam. Maksudnya Rasulullah menggabungkan antara isyarat tangan dengan ucapan salam. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran-pelajaran hadis, diperbolehkannya mengucapkan salam disertai dengan isyarat tangan jika saling berjauhan. Adapun menyapa dengan isyarat tangan saja adalah makruh berdasarkan hadis lain yang melarangnya, dan hal tersebut termasuk perbuatan non-muslim. Nabi SAW diperbolehkan mengucapkan salam kepada perempuan karena beliau maksum, terjaga dari fitnah. Sedangkan selain beliau diperbolehkan mengucapkan salam kepada perempuan jika jauh dari fitnah dan dapat mengendalikan dirinya. Jika tidak, maka diam dan tidak mengucapkan salam itu lebih baik dan lebih selamat baginya. Hadis ke-6, wa an Abi Jurayyin al-Hujaimi radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu alaika assalamu ya Rasulullah faqala la taqul alaika assalam fa inna alaika assalam tahiyatul mauta. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih wa qad sabaqa lafzuhu bitulih. Abu Jurayy al-Hujaimi berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alaikassalam hai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, jangan kau ucapkan alaikassalam karena alaikassalam merupakan salam orang yang akan mati atau orang yang mati. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Bab 133, adab mengucapkan salam.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir muttafaq alaih wa fi riwayatil Bukhari was saghiru 'alal kabir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang berjumlah sedikit mengucapkan salam kepada orang yang berjumlah banyak. Hadis muttafaq alaih. Pada riwayat Bukhari terdapat tambahan, orang muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Pelajaran hadis, anjuran untuk mengucapkan salam sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis di atas. Hikmahnya seperti yang dikatakan oleh Al-Mahlab, orang yang berjalan itu seperti orang yang sedang masuk, maka ia lebih berhak mengucapkan salam. Orang muda diperintahkan untuk menghormati dan berlaku sopan kepada yang lebih tua, sedangkan orang yang naik kendaraan dilarang untuk sombong dengan kendaraannya. Kelompok yang berjumlah kecil mengucapkan salam kepada kelompok yang lebih besar untuk menjaga hak-hak mereka yang lebih banyak. Demikianlah adab mengucapkan salam dalam Islam. Hadis kedua, wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bin nasi man bada'ahum bis salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Wa rawahu al-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah ar-rajulan yaltaqiyan ayyuhuma yabda'u bis salam qala awlahuma billahi ta'ala. Qala Tirmidzi hadis hasan. Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang mulai salam. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ada orang bertanya, ya Rasulullah, ada dua orang bertemu, yang manakah yang memulai salam? Beliau menjawab, orang yang paling dekat dengan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran hadis, orang yang paling dekat dengan Allah karena ketaatannya adalah orang yang memulai salam kepada saudaranya ketika bertemu, sebab ia lebih dahulu ingat kepada Allah, lebih cepat untuk membersihkan jiwa saudaranya dan mengingatkannya untuk berzikir kepadanya. Bab 134, anjuran mengulang salam. Hadis pertama, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi haditsil musii salatahu annahu jaa fa shalla thumma jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi faradda alaihi salam فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك مرات muttafaq alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang yang tidak benar salatnya, orang itu datang dan salat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya dan bersabda, kembalilah dan salatlah karena sebenarnya kamu belum salat. Orang itu kembali salat lalu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam, ia melakukannya berulang-ulang. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran hadis, salat tahiyatul masjid lebih didahulukan daripada mengucapkan salam, karena salat adalah hak Allah yang harus ditunaikan lebih dahulu daripada hak manusia. Mengulang-ulang salam itu baik meskipun jarak waktunya tidak lama. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita amalkan dan jadi bekal bagi kita, jadi sebab turunnya kebaikan, keberkahan, kemaslahatan, keselamatan, kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.